Bagaimana cara mencapai financial freedom bareng pasangan suami istri atau calon suami istri? Yuk kita bahas di video ini. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Beberapa hari lalu saya ketemu nih sama teman lama yang ngundang ke acara pernikahan mereka. Waktu itu teman saya bertanya, Vin, gimana sih cara supaya gua sama calon bini gua tuh bisa financial freedom gitu? Sebelum jawab gimana caranya ya, waktu itu aku bilang kita samain dulu deh persepsi dan definisi financial freedomnya. Kita bahas di chapter 1. Aku udah pernah bahas beberapa kali nih mengenai financial freedom. Ya, pada dasarnya financial freedom itu kalau penghasilan investasinya kita dan atau penghasilan pasifnya kita itu sudah bisa memenuhi pengeluarannya kita. Masih ingat ya? Apa aja ini contoh-contoh penghasilan investasi dan penghasilan pasif. Tonton aja nih videoku yang berjudul 5 sumber passive income untuk financial freedom. Sampai sini teman-teman semua udah paham belum definisi financial freedom? Kalau udah paham, kasih like-nya dulu dong. Nah, obrolanku itu bersama teman lamaku ini nggak berhenti di definisi financial freedom. Kita bahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi mengenai langkah-langkah financial freedom. Seperti apa langkah-langkahnya? Yuk kita bahas di chapter 2. Berikut ini langkah-langkah yang aku sarankan. 1. Samakan dulu mindset-nya, tujuannya. 2. Buat rencana untuk bisa mencapai financial freedom. Dan yang ketiga, kita mulai eksekusi one by one. 4. Review secara berkala. Dan yang kelima, revisi jika memang diperlukan. Nih aku jelasin dulu satu persatu. 1. Samakan mindset-nya dan tujuannya. Financial freedom itu bukan jalan pendek, tapi perjalanan yang membutuhkan waktu yang panjang banget. Dan butuh modalnya itu juga besar banget. Dan itu butuh kesabaran. Nah, oleh sebab itu, yang aku tanya ini sama temanku adalah, kamu sama pasangan, apakah kalian beneran mau memperjuangkan financial freedom? Kalau beneran mau, ya kita lanjut ke bagian yang kedua. Dan yang kedua, kita mulai buat perencanaan. Pada bagian perencanaan, aku coba nih bantu mulai dengan melakukan perhitungan. Nah, aku coba buat tabel sederhana lah, seperti tabel ini. Pertama, kita lihat dulu sumber penghasilan. Misal, bisa dari dividen saham, bisa dari peer-to-peer lending, atau mungkin uang nyewain rumah kos, atau mungkin juga keuntungan waralaba. Di bagian yang kedua, kolom kedua nih, penghasilan per tahunnya itu mintanya berapa sih, ya kan? Dari dividen saham atau dari peer-to-peer lending, itu targetnya berapa? Misal 60 juta rupiah per tahun. Dari rumah kos, targetnya berapa? 240 juta rupiah. Dan target keuntungan waralabanya berapa nih? 360 juta rupiah. Kemudian kita hitung kira-kira berapa nih modal yang dibutuhkan untuk memiliki dividen saham sebesar 60 juta rupiah. Kemudian kita hitung kira-kira berapa sih modal yang dibutuhkan untuk memiliki dividen saham sebesar 60 juta rupiah per tahunnya. Bagian keuntungan dan modal yang dibutuhkan itu memang membutuhkan keahlian, pengalaman, butuh data. Karena saya seorang perencana keuangan, ya aku menguasai nih data-data tersebut. Intinya kita tahu teman saya itu perlu modal 6,4 miliar rupiah untuk punya penghasilan tahunan sebesar 720 juta rupiah. Ada nggak pendekatan yang lain? Ada. Ini pendekatan kedua yang lebih sederhana. Misal, kamu coba aja pakai kalkulator kebebasan finansial di websitenya finansialku.com. Kamu tinggal masukin nih pengeluaran bulanan kamu berapa. Contoh, 30 juta rupiah. Kenaikan biayanya berapa? Inflasinya berapa? Misal, 5% per tahun. Nah, keuntungan investasinya kamu isi aja deh, yang simple aja 8% per tahun gitu ya. Kemudian keluar tuh hasilnya. Modal yang dibutuhkan adalah 12 miliar rupiah. Dan akan keluar simulasi kebebasan finansial. Setelah tahu perhitungannya, tahap berikutnya adalah buat action plan. Apa yang harus dikerjain? Kalau kamu pengen mendiskusikan hasil dan membuat action plan, kamu dapat langsung konsultasi, langsung aja klik tombol ditanya via WhatsApp. Oke? Yang ketiga, mulai eksekusi rencananya. Singkat cerita, aku dan teman lamaku ini buat janji meeting lagi. Ya, ini meeting kedua untuk bahas lebih detail. Apa aja action plan-nya? Beberapa poin yang aku lakukan adalah 1.
cek kondisi keuangannya atau financial check up. Seandainya masih belum sehat keuangannya, aku akan bantu sehatin dulu nih keuangannya. Ya, pasti kamu udah hafal lah ya. Pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran, punya dana darurat di paling nggak 9 kali pengeluaran karena dia sudah mau menikah kan. Ketiga, punya asuransi, cicilannya maksimal 35% dari penghasilan dan usahakan asetnya lebih besar daripada utang. Nah, setelah kondisi keuangannya sehat, baru langsung menyusun alokasi investasi. Karena temanku ini belum pernah berinvestasi, jadi ya aku pasti akan dampingi dong, nggak akan ditinggalin dong. Terus aku ajarin teorinya gimana, terus bantu prakteknya gimana. Jadi secara keseluruhan dapat gitu. Yang keempat, review secara berkala. Nah, dalam program pendampingan tersebut, kita akan ketemu nih secara online melalui Zoom atau Google Meet, ya mungkin sebulan sekali lah ya. Atau dalam setahun itu kita total 20 jam untuk belajar hal-hal baru, praktek hal-hal baru. Kita review lagi investasinya secara berkala. Ya namanya investasi itu ya pasti akan ada hal-hal yang di luar kendalinya kita. Harga naik turun ya wajar lah. Jadi penting banget nih untuk melakukan review secara berkala. Yang kelima, revisi jika diperlukan. Nah, tahapan terakhir adalah revisi produk-produk investasinya jika memang diperlukan. Aku yakin nih, dengan pengalaman kami di Finansialku bantu banyak klien, kami bisa bantu teman lamaku ini. Sayangnya, teman lamaku ini pemalu dan nggak mau masuk video, jadi nggak bisa nih aku ajak video YouTube ini. Tapi ya, aku doain yang terbaik, semoga lancar buat pernikahannya. Dan kalau kamu mau dibantu menyusun action plan atau didampingi prosesnya menuju financial freedom, silakan hubungi aja link berikut ini atau WhatsApp ke nomor berikut ini. Dan terakhir, Chapter 3. Aku yakin setiap orang bisa mencapai financial freedom. Asalkan orang tersebut punya mindset dan tujuan yang jelas. Mulai buat rencananya, mulai eksekusi, review berkala, dan revisi kalau diperlukan. Setiap orang bisa menuju financial freedom dengan kecepatannya masing-masing. Asalkan kamu mulai dan kamu lakukan secara konsisten. Ingat selalu hargai kerja kerasmu dan share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga nih playlist Melek Finansial seri Financial Planning Start From Here.